Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Anda harus tunduk kepada penderitaan tertinggi dalam rangka untuk menemukan penyelesaian sukacita. Kisah sengsara Yesus. Dia sengsara, aku diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, sangat tragis dan ironis penderitaan yang dialami Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya, namun mengalami banyak penderitaan. Sungguh seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Bukan hanya menderita secara fisik, dipukul, dicambuk, dan digantung terpaku di atas kayu salib, tetapi Yesus juga mengalami penderitaan batin yang luar biasa hebat. Demikianlah berita Injil Lukas. Yesus sangat menderita secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Saudaraku yang terkasih, Yesus dipermalukan di muka umum, diludahi, dan diarak memikul salib untuk dipertontonkan. Orang-orang berdiri di situ sambil menonton, sementara pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek Yesus. Ini tentu saja merupakan penderitaan psikologis yang tak terbayangkan beratnya. Demikianlah berita Injil Markus. Mereka akan mengolok-olok dia, meludahi dia, menyiksa dia, dan menyalibkan dia. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Saudaraku yang terkasih, Yesus pasti merasakan kepedihan yang memilukan hati ketika ditinggalkan sendirian di saat membutuhkan teman. Semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Ia benar-benar sendirian menanggung penderitaan dunia. Murid yang terkenal memiliki keberanian pun menyangkal dia dan tidak berani mengakuinya di depan umum. Demikianlah berita Injil Lukas. Tetapi Petrus menyangkal. Ia berkata, "Saya sama sekali tidak mengenal orang itu." Saudaraku yang terkasih, dan yang lebih menyedihkan, ia dikhianati oleh muridnya sendiri, yang bersekongkol dengan imam-imam kepala, menyerahkannya dengan ciuman. Sungguh suatu pengkhianatan yang mengerikan. Demikianlah berita Injil Lukas. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Yudas, apakah dengan ciuman itu engkau mau mengkhianati anak manusia?" Terima kasih Yesus Tuhanku. Betapa berat kesengsaraan yang sudah engkau alami, mulai dari pencobaan, penolakan, kesedihan, pengkhianatan, rasa sakit yang menyiksa ketika disalibkan, sampai kematianmu. Semuanya itu engkau alami supaya aku terbebas dari hukuman atas dosa-dosaku. Kesengsaraanmu itu mengkonfirmasi betapa besarnya dosaku di hadapanmu, sekaligus memastikan bahwa karena kasih-Mu yang dahsyat luar biasa itu, engkau telah menyelamatkan aku. Saudaraku yang terkasih, selamat merayakan masa Paskah dengan mewujudkan makna dari kisah sengsara Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Amin.